Perkenalkan, nama saya Gusti Randri Tumaca, NIM 210249193, semester 5, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Informatika. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan suatu fungsi dari single smoothing alpha data. Fungsi single smoothing alpha data merupakan inti dari perataan tunggal atau single smoothing dalam analisis deret waktu. Kemudian, result data. Baris ini adalah inisialisasi dari daftar result yang akan digunakan untuk menyimpan hasil perataan. Daftar ini hanya berisi satu elemen, yaitu elemen pertama dari data. Ini adalah nilai awal dari hasil perataan. Kemudian yang ketiga, for E in range. Ini adalah loop yang akan mengintegrasi melalui semua elemen dalam data kecuali elemen pertama. Iterasi dimulai dari indeks 1 karena elemen pertama sudah ada dalam result. Kemudian if I sama dengan 1. Ini adalah kondisi yang memeriksa apakah iterasi saat ini adalah iterasi pertama, atau ketika I sama dengan 1, jika ya, maka akan mencetak nilai awal hasil perataan. Kemudian untuk smooth fault, ini adalah rumus pertama tunggal di setiap iterasi. Rumus ini digunakan untuk menghitung nilai hasil perataan dalam kurung S tanda petik 1 tutup kurung untuk data saat ini, buka kurung data, buka kurung siku I tutup kurung. Nilai ini dihitung dengan mengalihkan nilai alfa dengan data saat ini dan mengalihkan buka kurung 1 alfa tutup kurung dengan hasil perataan sebelumnya. Buka kurung result, buka kurung siku I sama dengan I garis 1 tutup kurung. Kemudian result event, buka kurung smooth fault, nilai hasil perataan yang dihitung dalam langkah sebelumnya ditambahkan ke dalam daftar result. Ini memperbarui hasil perataan dengan data terbaru. Kemudian RIM. Ini adalah baris yang mencetak langkah-langkah perhitungan perataan pada iterasi saat ini. Ini mencakup perhitungan nilai hasil perataan untuk data saat ini dengan menjelaskan rumus yang digunakan. Kemudian merupakan baris untuk mencetak hasil akhir dari perataan. Ini mencetak nilai hasil perataan untuk data terakhir dalam deret waktu dalam kurung X tanda petik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, div main
Ini dia. Fungsi main ini sebagai tempat program dimulai ketika kita menjalankan program Python. Nah, pada baris berikutnya, kita diminta untuk memasukkan nilai alpha dan menyimpannya dalam variabel alpha. Nah, ini fungsi input digunakan untuk menerima input. Karena nilai alpha adalah bilangan pecahan, kita menggunakan float input untuk mengonversi input pengguna menjadi bilangan pecahan. Nah, ini float input. Lanjut ke count. Nah, count in input masukkan jumlah data. Nah, baris ini untuk memasukkan jumlah data yang akan diolah. Input ini akan diubah menjadi bilangan bulat atau integer dan disimpan dalam variabel count. Lanjut ke data. Nah, ini adalah inisialisasi daftar kosong yang akan digunakan untuk menyimpan data deret waktu yang akan dihaluskan. Selanjutnya ada loop. For i in range count. Nah, loop ini akan berjalan sebanyak sesuai dengan jumlah data yang akan kita masukkan. Lalu, lanjut ke value. Value sama dengan float input, masukkan data ke i tambah 1. Di sini kita akan memasukkan nilai data ke i, atau data pertama dan mengonversi input tersebut menjadi bilangan pecahan. Nilai ini kemudian disimpan dalam variabel value. Dan yang terakhir yaitu data append value. Nah, nilai yang dimasukkan akan ditambahkan ke dalam daftar data untuk mengumpulkan seluruh data yang akan dihaluskan. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Apanya Ramadhania Potabuga dengan NIM 2102415. Setelah loop selesai, fungsi single smoothing dipanggil dengan alpha dan data sebagai argumen. Fungsi ini akan mengambil nilai alpha dan data yang telah dimasukkan dan melakukan perataan pada data tersebut. Fungsi main yang akan memulai eksekusi program ketika kita menjalankannya. Nah, sekarang kita akan menjalankan programnya. Di sini kita akan memasukkan nilai alpha. Kita akan memasukkan nilai alpha dengan angka 0,3 saja. Lalu kita diminta untuk memasukkan jumlah data, contohnya 5. Kita akan memasukkan data pertama, contohnya 11. Data yang kedua 7. Data ketiga 24. Data keempat 21. Data yang kelima 17. Nah, ini merupakan nilai ramalan untuk data ke-6. Ini merupakan perkiraan, nilai perkiraan untuk data ke-6. Cukup sekian, terima kasih.